Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bastian Yeskiel Pelimbangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PMK 40 garing PMK 07 garing 2020 tentang perubahan atas PMK 205 garing PMK 07 garing 2019 tentang pengelolaan dana desa. Latar belakang, amanat berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 serta PMK 35 garing PMK 07 garing 2020. Pedoman berdasarkan PMK nomor 40 garing PMK 07 garing 2020 tentang perubahan atas PMK nomor 205 garing PMK 07 garing 2019 tentang pengelolaan dana desa dan Permendes nomor 6 tahun 2020 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020. Pengalokasian dana desa. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 sebesar 71,19 triliun rupiah berkurang sebesar 0,81 triliun rupiah. Selanjutnya, secara proporsional terhadap nilai alokasi dasar berdasarkan nilai pengurangan pagu dana desa dan bupati atau wali kota melakukan penyesuaian penghitungan rincian dana desa setiap desa dan secara merata terhadap alokasi dasar setiap desa di daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, bupati atau wali kota melakukan perubahan peraturan bupati atau wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang telah ditetapkan. Bantuan langsung tunai atau BLT Desa. Bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi coronavirus disease 2019 atau yang disebut COVID-19. Anggaran poin pertama, besaran BLT Rp600.000 garing KPM garing bulan selama 3 bulan. Poin kedua, dianggarkan dalam APBD desa maksimal sebesar 35% dari dana desa yang diterima desa atau lebih dari 35% dengan persetujuan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kriteria penerima BLT paling sedikit memenuhi kriteria. Poin pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Dan poin kedua, tidak termaksud penerima PKH, kartu sembako, dan kartu prakerja. Mekanisme BLT desa. Poin pertama, pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial. Poin kedua, pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh kepala desa atau tim relawan desa dengan pendampingan dari Pemda. Penyaluran dana desa. Penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu 40% paling cepat bulan Januari. Tahap kedua 40% paling cepat bulan Maret. Tahap ketiga 20% paling cepat bulan Juli. Penyaluran dana desa untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama 60% paling cepat bulan Januari. Tahap kedua 40% paling cepat bulan Maret. Penyaluran reguler. Desa belum salur tahap 1 harus memenuhi syarat salur. Dana desa tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan. Penyaluran dana desa tahap 2 dan tahap 3 dilaksanakan dengan ketentuan. Dana desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT desa. Desa telah salur tahap 1, jika belum dibelanjakan diatur ketentuan. Jika sudah dibelanjakan, dana desa tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan dengan tambahan ketentuan. Dana desa tahap 2 diprioritaskan untuk BLT desa. Desa telah salur tahap 2, penyaluran dana desa tahap 3 20% dilaksanakan dengan syarat. Dana desa tahap 2 diprioritaskan untuk BLT desa. Penyaluran desa mandiri. Desa belum salur tahap 1 harus memenuhi syarat salur. Dana desa tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan. Penyaluran dana desa tahap 2 40% dilaksanakan dengan syarat. Dana desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT desa. Desa telah salur tahap 1, jika belum dibelanjakan diatur ketentuan. Jika sudah dibelanjakan, dana desa tahap 2 disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan. Dana desa tahap 2 diprioritaskan untuk BLT desa.
Penggunaan BLT Desa. Poin pertama, pemerintah wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Yang kedua, berdasarkan realokasi penggunaan dana desa, Kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDes. Poin ketiga, dalam hal perubahan APBDes belum dapat ditetapkan, pemerintah desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBDes. Peran pusat, daerah, dan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa termaksud pelaksanaan penyaluran BLT Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa tersebut. Ketentuan sanksi. Dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa pada tahun 2020, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap 3 tahun anggaran berjalan. Poin kedua, pemerintah desa berstatus desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa pada tahun 2020 dikenakan sanksi berupa pemotongan dana sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap 2 tahun anggaran berikutnya. Ketentuan sisa dana desa. RKD, Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati atau Wali Kota paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020. RKUD, sisa dana desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020. Ketentuan peralihan. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, permohonan penyaluran dana desa tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota dan sudah diajukan ke KPPN yang telah disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada KPPN, namun diperlukan penyesuaian atau perbaikan dokumen. Selanjutnya, penyaluran dana desa tahun anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam.